bulan Sya'ban bukan termasuk Syahrul Hurum yang 4. Yang dikatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tidak termasuk 4 bulan haram, tetapi juga bukan bulan biasa. Di dalam hadis disebutkan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab yang sudah berlalu adalah disebut bulannya Allah. Maknanya disitulah Allah limpahkan di bulan itu rahmat yang sangat banyak, ampunannya, kebaikan-kebaikannya, kedermawanannya itu pada bulan Rajab. Sudah kita pelajari mungkin beberapa waktu yang lalu. Di bulan Sya'ban ini disebut syahri, bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna bulan Nabi? Sebagian ulama menafsirkan pada bulan syahrul Sya'ban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah lebih dari bulan yang lain juga. Jadi beliau banyak takarrub kepada Allah. Di antaranya adalah beliau Rasulullah SAW banyak sekali berpuasa pada bulan Sya'ban. Puasa sunnah maksudnya. Puasa sunnah menunjukkan beliau bertambah ibadahnya, takarrubnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut bulan Rasul atau bulan Nabi karena ayat tentang perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat dan salam ta'zim. Bukan hanya salam biasa, salam penghormatan. Kalau kita kirim salam sama teman, saudara, kawan, keluarga dan itu salam biasa. Tapi kalau pada Rasulullah bukan salam, tapi mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Itu turunnya pada bulan Sya'ban, Pak. Pada bulan ini, bulan Sya'ban ini. Maka disebut bulan bersolawat. Sebabnya apa? Turunnya ayat tadi surat Al-Ahzab ayat 56 tadi pada bulan Sya'ban. Semasa beliau masih hidup tentunya. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Yang ketiga, ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi bulan Sya'ban. Yang pertama, ada peristiwa turunnya ayat tentang sholawat, mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersolawat. Ma makna sholawat Allah kepada Rasulullah? Bukan artinya Allah sholat. Itu ada di YouTube itu dai yang kurang paham. Dia mengatakan Allah itu sholat pada Nabi katanya. Loh, gimana sih maknanya itu? Tidak diartikan sholat yusalluna 'alan nabi itu artinya Allah sholat, bukan. Yusalluna 'alan nabi, Allah dengan sholawat artinya ridha'uhu wassanah. Ridhonya Allah dan pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu arti dari sholawat. Buka tafsirnya itu. Ada beberapa tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Artinya Allah meridhoi Nabi dan Allah itu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus salat pada malaikat oleh malaikat maknanya adalah permohonan ampunan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Yusalluna pakai fi'il mudhari artinya terus menerus sekarang dan akan datang selamanya. Nah, tidak ada berubah sedikit pun. Allah bersolat pada Nabi artinya Allah meridhoi Nabi, Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencurahkan rahmat bagi Rasulullah. Rahmatuhu wa ridwanuhu, rahmatuhu ridwanuhu wa sana'uhu. Pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatnya, ridhonya Allah bagi beliau. Itu arti salawat Allah. Adapun salat malaikat permohonan ampun bagi Nabi. Walaupun Nabi tidak punya dosa, tapi malaikat memohon rahmat dan ampunan untuk Nabi, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Malaikat mendoakan Nabi rahmat dan ampunan. Terus bagaimana salawat kita? Nah, salawat kita kepada baginda Rasulullah maknanya adalah kita sebagai hamba Allah yang menjadi umat beliau punya adab, etika pada beliau Rasulullah. Kalau ada orang yang berbuat baik pada kita, agama mengajarkan balaslah perbuatan baik itu dengan yang minimal semisal. Dan malam hari itu ada turfa'ul a'mal inda rabbik.
Diangkat kitab catatan amal kita selama setahun. Ada harian dicatat tuh antara subuh dan asar, ada mingguan antara Senin dan Kamis, catatan diangkat. Ada yang tahunan, yaitu pada malam nisfu Sya'ban sudah tutup belak, angkat ke Lauhul Mahfuz. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada kesalahan, dosa dan sebagainya, banyaklah untuk melakukan ibadah, istighfar, bersolawat dan seterusnya. Dan yang sangat dianjurkan ulama adalah sholat tasbih. Sholat tasbih yang mungkin saya jelaskan di sini ya. Malam dan Sya'ban lakukan sholat tasbih, sholat tobat, sholat tasbih sederajat. Kalau di sini cukup sholat tasbih. Kalau mau jamaah, sholat tasbih, baca Yasin, ya itu juga termasuk. Pada maghrib baca Yasin 3 kali, pada Isya sholat tasbih. Kenapa? Salat tasbih adalah salat yang jadi sebab ampunan Allah. Kata Nabi, "Ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadithuhu, khata'u wa amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu alaniyah." Itu hadis Imam An-Nasa'i nomor 1297. Kamu sudah buka kitabnya, panjang hadisnya itu. Salatnya hadis hasan atau sahih li ghairi. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi. Kalau kamu melaksanakan tasbih, kata Nabi, Allah mengampuni dosamu yang awal dan yang akhir, yang lama maupun yang baru, yang kamu sengaja ataupun tidak sengaja, dosamu yang kecil maupun yang besar, dosamu yang tersembunyi maupun terang-terangan, diampuni Allah berkat fadilah salat tasbih. Maka dianjurkan oleh para ulama, sebagian ulama menunjukkan, kalau kamu nggak bisa lakukan tiap hari, ya tiap Jumat, tiap bulan, tiap hari, tiap Jumat nggak mampu sepekan sekali, tiap bulan, nggak mampu tiap tahun, masih nggak mampu juga, kerjakan langsung seumur hidupmu 1 kali. Nah, kalau seumur itu terlalu banget. Paling tidak setahun sekali apa? Pada malam nisfu Sya'ban. Karena itulah sebab diampuni dosa kita. Sebelum ditutup kitab tahunannya berat ini, diangkat ke langit, udah nggak bisa apa-apa lagi sudah. Sebelum ditutup kitab kita setahun, dengan sholat tasbih itu mendapat ampunan Allah. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Kita ambil satu kalimat dalam kitab ini. Kama qala ba'dul arifin, qala Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum, banyak ingatlah kepadaku, maka ingatkan aku mengingatmu. Fazkurullah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, maka berzikirlah kepada Allah dan kamu berdiri, duduk maupun dalam kamu berbaring. Termasuk mengingat Allah, salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat pada Nabi termasuk zikrullah. Jangan pernah berpikir itu salawat dan apa zikir, termasuk zikir kepada Allah karena itu perintah Allah. Bulan Syaban ini perbanyak salawat, minimal yang pendek. Salawat Jibril apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Dalam keadaan kita berjalan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, pelan aja. Dan kita duduk, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam kita berbaring, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ini bulan Nabi. Kita adalah umat Nabi yang berhutang sangat besar budi pada Nabi. Maka balaslah budi penghormatan pada beliau dengan banyak bersolawat. Toh kembali pada kita sendiri juga salawat itu. Mudah-mudahan